Jadi gimana? Udah sampai mana nih? Ini Bapak, ada beberapa yang mau saya konsultasikan dengan Bapak sehubungan dengan tugas akhir ini. Saya kebingungan Pak. Teman-teman semuanya pada umumnya saya lihat sudah ada menulis beberapa. Saya di judul Pak, bagaimana kira-kira judul yang apakah saya berangkat dari judul atau berangkat dari masalah ini yang belum saya pastikan. Jabatan saya sekarang kepala bidang di ketenaga kerjaan Pak. Iya. Biasanya judul tuh nanti belakangan. Oh dari Jadi Bapak identifikasi dulu masalah-masalahnya yang di kantor tuh. Apa yang jadi masalah, identifikasi paling tidak 3 lah ya. Lebih banyak lebih bagus. Nah, habis itu baru cari penyebabnya. Kenapa misalnya layanan tukang perizinan kok lambat, kenapa lambat, kan? Terus yang lainnya gitu. Habis itu baru sudah dapat penyebabnya, baru kita bisa merumuskan judul. gitu Pak ya. Jadi solusi pemecahan masalah ya yang nantinya akan menjadi judul dari aksi perubahan yang Bapak buat. Sekarang udah sampai mana? Udah mengidentifikasi belum? Ini permasalahannya saya terbentur di masalah Pak. Sehubungan dengan teman-teman PKA di angkatan saya sebelum saya. Jadi masalah-masalah yang krusial di bidang ketenaga kerjaan itu mereka sudah angkat. Padahal saya sebenarnya mau mengangkat itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah bisa saya angkat kembali yang sudah pernah mereka tulis Pak di dalam permasalahan ini? Masalahnya boleh. Masalahnya boleh Pak ya? Masalahnya boleh, silahkan Bapak mengangkat masalah yang sama. Cuman nanti solusinya mungkin yang berbeda, tidak boleh beda, tidak boleh sama. Kalau sama berarti kan tidak ada inovasinya. Nanti inovasinya akan berbeda. Masalahnya boleh, Bapak mau yang kemarin ada 3 masalah buat Bapak angkat lagi pun tidak masalah. Yang tidak boleh itu membuat solusi masalah atau inovasi yang sama yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sebelumnya. Nah, itu. Terima kasih Pak. Ini sependapat mungkin dengan mentor saya terhadap inovasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, supaya lebih fokus kepada inovasi. Cuma inilah Pak, permasalahan saya tadi seperti yang Bapak sampaikan, proses perizinan warga negara asing untuk bekerja itu di Indonesia itu, atau sebaliknya kita ke luar negeri itu, memang proses perizinan ini sangat sulit Pak diterbitkan sekarang karena birokrasinya sangat panjang. Kira-kira inovasi apa yang saya buat di sini Pak? Untuk perizinan. Iya Pak. Perizinan. Ya, mungkin Bapak mempermudah tata cara pendaftaran, persyaratan yang lebih simpel lah, jangan yang membuat sulit orang. Nah, terus itunya di mana? Kewenangan untuk memberi izinnya di mana? Ada di keputusan Menteri Tenaga Kerja ada Pak, bahwa kita memberikan izin terhadap tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan di Indonesia. Ada yang memberikan izin, apakah kepala dinas atau harus gubernur misalnya? Di situ dikatakan direktur dari kementerian, tetapi dapat melimpahkan kepada pemerintah daerah. Kalau begitu Pak, harus ke gubernur. Nah, itu tadi apakah harus cukup dengan kepala dinas, kepala dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan, atau harus gubernur? Kalau di keputusan menteri itu dikatakan IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, itu dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menunjuk kepala dinas yang berwenang atau OPD yang berwenang Pak. Berarti kepala dinas lah. Kepala dinas Pak ya. Berarti kepala dinas Bapak yang menerbitkan izin. Iya. Tapi ya pastikan ada dokumennya lengkap ya. Nah ini masalah dokumen.
Kalau saya membuat inovasi sudah otomatis sebenarnya harus menyimpang dari regulasi yang ada. Sementara di regulasi yang ada persyaratan itu cukup banyak Pak. Dan ini yang membuat lama. Bagaimana memangkas ini Pak? Bapak boleh mana-mana yang ini, mana-mana yang tapi memang harus hati-hati ya, ini orang menyangkut tenaga kerja asing. Jangan sampai kita karena keinginan cepat mempermudah lalu salah kan. Iya. Jadi tidak masalah untuk kepentingan negara kan, ya yang penting persyaratannya lengkap aja. Jangan di ini, jangan mengabaikan persyaratan ya, karena menyangkut tenaga kerja asing. Iya. Kalau tenaga lokal mungkin tidak apa-apa. Ikuti aja persyaratan-persyaratannya di situ. Nah ini yang pertama Pak, tadi ada 3 masalah. Masalah kedua itu masalah lingkungan kerja, di mana selama ini mengenai analisa mengenai dampak lingkungannya yang sudah kita lihat banyak yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kira-kira kami selagi pengawas terhadap lingkungan kerja, apa yang bisa kami buat Pak? Jika mereka menyimpang dari AMDAL-nya. Contoh, apa contoh? Contohnya sekarang ini adanya pabrik-pabrik di mana sebelum berdirinya pabrik, untuk mendirikan itu kita sudah mengadakan analisa terhadap dan mempersyaratkan kepada mereka terhadap pabrik itu, terutama pembuangan daripada limbah. Ternyata limbah yang mereka buang itu tidak sesuai dengan analisis kita dulunya, mereka membuang ke sungai Pak. Oh, itu tidak boleh. Itu murni tidak boleh. Jadi Bapak harus koordinasi lah dengan unit kerja yang mengelola lingkungan, yang mengelola izin-izin lingkungan termasuk AMDAL itu kan. Iya. Prinsipnya kalau di lingkungan itu kan boleh kita membuang limbah ke sungai, itu boleh, tapi dalam kondisi limbah yang sudah bersih, berarti kan lewat ini dulu kan, lewat instalasi pengolah limbah dulu, jadi yang keluarnya adalah limbah bersih. Jadi bukan tidak boleh sih, memang seperti itu. Jadi sebelum dibuang pastikan dia sudah diproses di pemrosesan limbah, dan air yang keluar adalah air yang bersih, tidak meracuni sungai, tidak meracuni air, dan itu kan bisa dikonsumsi masyarakat nanti. Dari 2 ini Pak, mohon maaf, dari 2 masalah saya ini mohon arahan Pak, kira-kira saya fokus kemana ini Pak nanti? Bagaimana cara saya menentukan supaya salah satu di antara ini menjadi pilihan saya Pak? Itu kembali ke Bapak, karena gini kan, kalau kita mengidentifikasi masalah, anggaplah 3 masalah. Mana yang duluan yang kita ambil, kan ada skor-skornya kan di situ. Ada brainstorming, ada IGD untuk menentukan mana yang akan kita ambil. Kalau misalnya ambil diambil satu, bukan berarti yang 2-nya hilang masalahnya. Enggak, ini tetap akan jadi masalah, cuman kita mendahulukan yang pertama dulu. Kita urus atau kita carikan solusinya. Yang 2 bukan berarti tidak masalah, ini juga tetap masalah yang mungkin prioritasnya bisa ditangani belakangan. Jadi Bapak nanti tinggal pastikan kan ada format untuk menentukan, memilih ya dari 3 menjadi 1. Mungkin ada FGD, brainstorming, kumpulkan kawan-kawan di kantor yang sama-sama eselon 3 termasuk kepala untuk menetapkan mana kira-kira di antara 3 ini yang akan kita dahulukan untuk dicarikan solusinya. Itu penting untuk memastikan apa? Untuk memastikan pimpinan kita mendukung aksi perubahan yang akan Bapak laksanakan. Jangan nanti pimpinan yang ini Bapak melakukan yang lain, nanti dalam perjalanan dia tidak dukung, itu jadi masalah nanti. Ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya konsultasikan juga dengan mentor saya nanti Pak. Selanjutnya nanti saya akan menghubungi Bapak ya. Semoga Bapak berkenan lagi untuk memberikan pendapat terhadap hasil yang diskusi saya dengan mentor nanti Pak ya. Oke.
Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Salam Saya izin untuk Pak. ya. Iya Pak. Salam untuk Pak Kadisnya. Terima Masih kasih Pak Pak. Ridwan ya? Masih Pak. Masih ada Pak Ridwan ya? Iya masih Pak. Bilang salam dari saya ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Masih. Udah ditutup belum?